Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D2 Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah praktikum biosistematika. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami ya. Berikut adalah nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Nur Aini Indah Lestari dengan NIM belakang 001. Selanjutnya ada Sundari Oktavia dengan NIM belakang 007. Selanjutnya ada Diajeng Aulia Rahma Putri NIM belakang 010. Selanjutnya ada Anissa Fadila Hilfirdaus dengan NIM belakang 034. Selanjutnya ada Olga Intan Kirana dengan NIM belakang 035. Dan yang terakhir ada Rifki Fitria Nurfarida dengan NIM belakang 036. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan fenogram, pembuatan kladogram metode Wagner, pembuatan pohon filogeni dari kingdom plantae. Terdapat 12 spesimen. Yang pertama ada Volvox sp, Sargassum sp, Hepaticophyta, Bryophyta, Adiantum sp, Pinus sp, Genetum genemon, Amaranthus sp, Caesalpinia pulcherrima, Ceiba pentandra, Kana sp, dan yang terakhir ada Zeamais. Tanpa basa-basi cenut, langsung aja ke pembahasannya ya guys. Yang pertama yaitu pembuatan fenogram. Fenogram adalah diagram bercabang-cabang yang menyatakan derajat keserupaan genetika menurut takson. Fenogram disusun berdasarkan pada banyaknya kesamaan fenotip. Makin banyak kesamaannya, dianggap semakin besar hubungan kekerabatannya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan tahapan apa saja yang dilakukan dalam menyusun fenogram. Langkah pertama yaitu membuat tabel karakter dengan terlebih dahulu menentukan karakter yang akan diamati pada setiap spesies yang telah ditentukan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana takson A yaitu Volvox, takson B yaitu Sargassum, dan seterusnya hingga takson L yaitu Zeamais. Pada tabel ini menggunakan 16 karakter yang akan diamati, mulai dari karakter sel penyusun tubuh hingga karakter kotiledon. Karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, lalu diberi nilai 1 hingga seterusnya apabila tinggi nilainya, atau dapat dikatakan karakter tersebut semakin apomorfi atau modern. Sebagai contoh, seperti yang terlihat pada tabel, nomor 1 yaitu karakter penyusun tubuh yang dibedakan menjadi 3 antara lain uniseluler, kolonisel, dan multiseluler. Takson A yaitu Volvox memiliki penyusun tubuh kolonisel, sehingga diberi tanda centang di nilai 1. Sedangkan takson B hingga L memiliki sel penyusun tubuh yang multiseluler, sehingga diberi tanda centang pada nilai 2. Dari perbedaan karakter ini dapat dilihat bahwa takson A lebih plesiomorfi jika dibandingkan dengan takson B hingga takson L. Dan untuk karakter lainnya, seperti yang telah dicantumkan dalam tabel tersebut. Langkah selanjutnya adalah menyusun tabel transformasi fenogram. Dalam pembuatan tabel transformasi ini, yang dilihat yaitu berdasarkan jumlah perbedaan karakter pada masing-masing spesies. Sebagai contoh, pada karakter A dan B ditemukan ada 4 karakter yang beda. Untuk mengetahui jumlah perbedaan karakter ini, dapat dilihat pada tabel karakter yang sebelumnya sudah dicari. Menghitung perbedaan karakter ini dilakukan hingga terakhir yaitu takson K dengan takson L, yaitu paling kanan bawah, seperti yang terlihat pada tabel. Tabel transformasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fenogram. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 tahap awal dan 3 tahap akhir penyusunan fenogram. Pada tahap pertama penyusunan fenogram, yaitu dengan memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit. Ada 3 kemungkinan, yaitu takson C dengan D, H dengan I, dan K dengan L.
ketiganya memiliki jarak sebesar 1 dan harus dipilih salah satu. Kemudian, menghitung jarak pangkal takson. Karena ada 2 titik, maka harus dibagi 2. Takson C dengan D, 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Takson H dengan I, 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Takson K dengan L, 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Hasil dari tahap pertama dapat dilihat seperti pada layar. Tahap kedua yaitu memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson H dengan I, yaitu terpilih takson J. Kemudian menghitung jarak pangkal takson J dengan takson HI. Jarak I dengan J yaitu 2, jarak H dengan J yaitu 3. Kemudian menjumlahkan antara jarak takson J dengan jarak takson HI, yaitu 2 ditambah 3, kemudian dibagi 2. Hasilnya yaitu 2,5. Karena ada 2 titik, jadi 2,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 1,25. Hasil dari tahap kedua dapat dilihat seperti pada layar. Pada tahap ketiga, yaitu memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson H dengan takson IJ, yaitu terpilih takson G. Kemudian menghitung jarak pangkal antara takson G dengan takson HIJ. Jarak antara takson G dengan takson H adalah 3. Jarak antara takson G dengan takson I adalah 4. Jarak antara takson G dengan takson J adalah 6. Kemudian, menjumlahkan jarak antara takson G dengan takson HIJ, yaitu 3 plus 4 plus 6. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah takson tersebut, yaitu dibagi 3. Hasilnya adalah 4,3. Karena ada 2 titik, jadi 4,3 dibagi 2. Hasilnya 2,15. Hasil dari tahap ketiga dapat dilihat seperti pada layar. Kemudian kita menuju pada tahap 7. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa pada tahap pertama terdapat 3 takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit. Salah satunya yaitu pasangan takson C dengan D, di mana pada tahap ketujuh ini kita memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson C dengan D, yaitu terpilih takson B. Kemudian, menghitung jarak pangkal takson B dengan takson CD. Jarak takson B dengan takson C adalah 6. Jarak takson C dengan takson D adalah 6. Kemudian, menghitung jarak antara takson B dengan takson CD, yaitu 6 plus 6, kemudian hasilnya dibagi 2, yaitu 6. Karena ada 2 titik, jadi 6 dibagi 2, hasilnya 3. Hasil dari tahap ke-7 dapat dilihat seperti pada layar. Tahap ke-8 yaitu memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson B dengan CD, yaitu terpilih takson A. Kemudian menghitung jarak pangkal antara takson A dengan takson BCD. Jarak takson A dengan takson B adalah 4. Jarak antara takson A dengan takson C adalah 9. Jarak antara takson A dengan takson D adalah 9. Kemudian ketiganya dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah kelompok takson tersebut, yaitu hasilnya 7,3. Karena ada 2 titik, jadi 7,3 dibagi 2 hasilnya 3,65. Hasil dari tahap ke-8 dapat dilihat seperti pada layar. Tahap terakhir pembuatan fenogram adalah tahap 9, yaitu menghubungkan antara kelompok takson A, B, C, D dengan kelompok takson E, F, G, H, I, J, K, L. Jarak kelompok takson A, B, C, D ke jarak kelompok takson E, F, G, H, I, J, K, L dapat dilihat seperti pada layar. Kemudian, menjumlahkan keseluruhan takson dan dibagi menjadi 4. Hasilnya adalah 17,65. Karena ada 2 titik, maka 17,65 dibagi 2 hasilnya adalah 8,85. Hasil dari penggabungan keseluruhan takson dapat dilihat seperti pada layar.
dan jadilah fenogram yang utuh. Selanjutnya adalah menyusun kladogram dengan metode Wagner. Dalam menyusun kladogram harus melakukan polarisasi karakter berdasarkan tingkatan apomorfi dan plesiomorfinya. Apomorfi adalah karakter tetua yang telah mengalami perubahan pada anggota keturunan, sedangkan plesiomorfi merupakan karakter yang dimiliki tetua dan tidak berubah pada anggota keturunan. Nah, pada slide kali ini dapat terlihat tabel karakter dari takson A hingga takson L yang telah dipolarisasi. Karakter yang telah dipolarisasi tersebut kemudian dijumlah untuk menentukan peringkat apomorfi takson. Seperti dalam tabel, takson A memiliki peringkat apomorfi paling rendah yaitu 5, kemudian takson B yaitu 9, dan takson C yaitu 15. Seperti itu seterusnya. Pada tabel tersebut terdapat pula nilai M dan nilai N. Nilai M dan N ini kemudian akan digunakan untuk menentukan konsistensi indeks dan retention index. Nilai M ini menunjukkan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, sedangkan nilai N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. Besarnya nilai N ditentukan dari banyaknya tahap setiap karakter dan dipilih yang paling sedikit. Kita ambil contoh karakter nomor 1, nomor 8, dan nomor 12. Nilai M pada karakter nomor 1 adalah 2, karena angka 2 lebih besar daripada yang lain. Pada karakter nomor 8, nilai M-nya adalah 2, dan pada karakter nomor 12, nilai M-nya adalah 3. Berikutnya, kita akan menentukan nilai N. Pada karakter nomor 1, nilai N-nya adalah 1, dikarenakan angka 1 memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit yaitu hanya 1 kali. Kemudian, pada karakter nomor 8, nilai N-nya adalah 4, dikarenakan angka 1 memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit yaitu sebanyak 4 kali. Dan pada karakter 12 nilai N-nya adalah 2, dikarenakan angka 0 memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit yaitu sebanyak 2 kali. Pada tabel kali ini, total dari nilai M-nya adalah 44, sedangkan total dari nilai N-nya adalah 57. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan dalam pembuatan kladogram metode Wagner. Pada praktikum kali ini, terdapat 11 tahapan untuk menghasilkan kladogram yang sempurna. Namun, dalam video kali ini akan dijelaskan 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir. Tahap pertama adalah menggabungkan 2 takson dengan peringkat apomorfi paling rendah yaitu takson A dan takson B. Telah diketahui pada tabel sebelumnya bahwa total takson A adalah 5, sedangkan takson B adalah 9, sehingga menjadikan kedua takson tersebut sebagai takson dengan peringkat apomorfi paling rendah. Tahap kedua yaitu menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu C. Pertanyaannya adalah, apakah takson C akan digabung dengan takson A, atau digabung dengan takson B, atau malah digabung dengan tetua dari takson A dan B? Nah, bagaimana cara menentukan tetua dari takson A dan B? Cara menentukan karakter tetua dari takson A dan takson B adalah dengan menggabungkan semua karakter yang lebih plesiomorfi dari keduanya. Kemudian, antara takson A dan takson C dihitung nilai bedanya dan didapatkan beda 10. Kemudian antara takson B dan C dihitung nilai bedanya dan didapatkan yaitu sebesar 6. Dan setelah dihitung antara beda tetua AB dengan takson C didapatkan angka 10, sehingga takson C digabungkan dengan takson B dikarenakan memiliki nilai beda paling sedikit yaitu 6. Tahap ketiga dari penyusunan kladogram kali ini adalah menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu takson D. Nah, pertanyaannya adalah apakah takson D ini akan digabungkan dengan takson C ataukah takson B? Tidak mungkin takson D digabungkan dengan takson A karena perbedaan apomorfinya terlalu jauh, sehingga kita hanya memperhatikan apakah takson D ini akan digabung dengan takson C ataukah takson B, ataukah malah ke tetua dari takson B dan C. Setelah dihitung nilai beda antara takson B dan D, diketahui nilai bedanya adalah 7. Kemudian antara takson C dan D, nilai bedanya adalah 1. Dan antara tetua BC dan takson D, nilai bedanya adalah 7.
sehingga dapat diputuskan bahwa takson D ini akan bergabung dengan takson C. Kemudian setelah menentukan kladogram pada takson D, dilanjutkan dengan penentuan kladogram pada takson E, takson F, takson G, takson H, dan takson I. Pada takson J yang merupakan tahapan ke-9 juga dilakukan cara yang sama dalam penentuan kladogram. Agar kita mengetahui letak kladogram pada takson J, apakah tempatnya menempel pada takson I atau takson H, atau di tengah-tengah tetua antara takson I dengan takson H, maka dilakukan dengan cara menghitung nilai beda antara takson I dengan J, H dengan J, I dengan H, IH dengan J. Maka didapatkan nilai terkecil beda karakter adalah 2, yang mana menempati perhitungan takson I dengan J. Maka takson J diletakkan menempel pada takson I. Kemudian pada tahapan ke-10 yakni penentuan letak takson L yang dilakukan dengan cara yang sama yakni perhitungan nilai beda antara takson J dengan L, I dengan L, I dengan J, IJ dengan L. Maka didapatkan nilai beda terkecil adalah 5 pada takson I dengan L dan IJ dengan L. Hal ini dapat dilakukan pemilihan salah satu takson yang akan ditempeli takson L, yakni antara takson I dengan tetua takson I dan J. Pada tahapan ini dipilih menempel pada takson I. Kemudian tahapan ke-11 yakni penentuan letak takson K dengan cara menghitung beda antara takson J dengan K, L dengan K, J dengan L, dan juga JL dengan K. Maka didapatkan beda yang paling kecil adalah 2, yakni terletak antara takson L dengan takson K. Hal ini berarti takson K menempel pada takson L. Tahapan ke-11 merupakan tahapan akhir dari pembuatan kladogram. Jadi, didapatkan hasil yakni kladogram metode Wagner dengan didapatkan tahapan perubahan sebanyak 47. Tahapan perubahan merupakan jumlah karakter takson yang terdapat pada kladogram. Hasil dari tahapan perubahan akan berpengaruh pada nilai deskripsi statistik, yakni nilai CI dan RI. Dari hasil penyusunan kladogram Kingdom Plantae, dapat dibuat analisis deskripsi statistik untuk menentukan tingkat homoplasi kladogram dengan cara menghitung nilai CI dan RI, di mana rumus CI adalah M per S. Nilai M dapat dilihat pada tabel transformasi, mempunyai nilai 44, dan nilai S diperoleh dari karakter yang ditulis pada kladogram, mempunyai nilai 47. Sehingga diperoleh hasil dari CI ialah 44 per 47 sama dengan 0,936. Nilai CI dikatakan baik apabila mendekati nilai 1, yang artinya tingkat homoplasi sangat rendah. Kemudian nilai RI diperoleh dengan menghitung rumus N-S per N-M. Nilai N dapat dilihat pada tabel transformasi, mempunyai nilai 57, sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh hasil RI ialah 0,769. Selanjutnya adalah membuat pohon filogeni. Tahap pertama, untuk dapat membuat 12 takson tersebut menjadi sebuah pohon filogeni ialah dengan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti geologi, paleontologi, dan bukti literatur. Namun pada kali ini hanya bukti geologi yang akan kami gunakan. Dari tabel kalibrasi dapat dilihat takson A yaitu Volvox adalah yang paling plesiomorfi, mulai muncul pada 1400 juta tahun yang lalu,
Sedangkan takson L, yaitu Z-maze, adalah yang paling apomorfi, mulai muncul pada 10.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, data dari tabel kalibrasi digunakan untuk membuat pohon filogeni. Bukti geologi tersebut dapat dimasukkan dalam grafik Y, yaitu tahun kemunculan, dan nama takson dapat dimasukkan dalam grafik X. Takson paling tua akan menempati urutan paling bawah, dan takson paling muda atau paling baru ditemukan menempati urutan paling atas. Di mana di sini takson A yang merupakan takson paling tua ditarik garis dari grafik Y atau tahun kemunculannya, yaitu 1400 juta tahun yang lalu. Kemudian takson B dibuat dengan menarik garis dari grafik Y yang menunjukkan tahun kemunculannya, yaitu 1000 juta tahun yang lalu, hingga bertemu dengan garis takson A, dan seterusnya hingga takson yang paling muda atau paling baru ditemukan, yaitu takson L. Gimana nih pembahasannya? Mudah dipahami bukan? Sampai di sini dulu ya guys pembahasan dari kita. Mudah-mudahan materi yang kita berikan bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.